Jadi debt kolektornya tidak sembarangan teman-temannya. Dia harus punya kartu identitas dari bank. Dia sudah melakukan pelatihan. Ini kita dengar dari keluhan-keluhan orang kan, yang nagih ini gak jelas. Marah-marah, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Kalau terjadi ini, banknya harus bertanggung jawab. Ya. Banknya harus dibubarkan. Assalamualaikum. Mejuah-juah kita gerina. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang penagihan yang dilakukan oleh pihak perusahaan keuangan terhadap nasabah yang macet bayarnya. Kita hari-hari ini sering mendengar viral-viralnya penagihan-penagihan yang dilakukan dengan cara yang tidak manusiawi, ya, dengan cara yang sangat kasar. Ya. Jadi kita akan membahas secara hukum. Karena kita negara hukum, ya, semuanya harus taat hukum. Pihak bank, leasing harus taat hukum juga. Jangan hanya menyalahkan debitur yang tidak membayar, tidak mampu bayar, tapi mereka juga melanggar hukum. Itu tidak boleh, teman-teman ya. Lalu ada yang bertanya, Bang, tapi kan dia punya hutang harus dibayar. Iya, yang punya hutang harus membayar. Tapi tata cara menagihnya harus sesuai aturan, teman-teman. Harus sesuai dengan hukum. Kita pernah dengar beberapa kali pihak bank menghilangkan uang nasabahnya. Ya. Pernah ada Maybank ya, yang 23 miliar. Bank BNI yang menghilangkan uang nasabahnya sekian miliar. Ketika nasabah protes dan komplain, apa jawaban pihak bank? Silahkan tempuh jalur hukum. Apa itu salah? Tidak, benar. Pihak bank menyarankan untuk menempuh jalur hukum itu benar. Tapi jika nasabah juga tidak mampu bayar, bank seharusnya menempuh jalur hukum juga. Ya, jangan kalau dia yang salah orang disuruh menempuh jalur hukum. Tapi kalau dia menagih tidak sesuai dengan jalur hukum, nggak boleh begitu. Bank juga harus menempuh jalur hukum karena semua jelas. Jalur hukumnya apa? Secara perdata. Kalau nasabah tidak mampu bayar cicilannya misalnya, berarti kan pihak bank harus menempuh jalur hukum dengan cara perdata, menggugat ke pengadilan negeri. Bukan dengan cara mengirim penagih-penagih hutang yang kasar-kasar. Bagaimana kalau misalnya dibalik? Pihak bank menghilangkan uang kita, lalu kita tidak menempuh jalur hukum. Kita suruh penagih hutang juga menagih ke bank dengan kasar. Kan jadi kacau hukum kita, teman-teman ya. Kalau begitu Bang Beni membela nasabah yang nggak bayar. Tidak. Saya tidak membela siapa-siapa. Saya hanya ingin hukum kita ini tegak. Karena kita sudah sepakat. Kita negara hukum. Berarti kita semua selesaikan secara hukum. Jika tidak tercapai kesepakatan perdamaian secara kekeluargaan, berarti kita patokannya hukum. Gitu loh. Bukan dengan cara suka-suka, dengan cara preman. Jadi kalau ada bank melakukan itu, ya lebih baik banknya dibubarkan aja. Kalau dia melakukan penagihan dengan cara preman. Nah, sekarang kita lihat dasar hukumnya. Saya selalu berbicara sesuai dengan dasar hukum, teman-teman ya. Tentang bidang perbankan ini ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak bank untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih. Nah, itu diatur di Peraturan Bank Indonesia nomor 11/11 PBI 2009. Ya. Kemudian Surat Edaran Bank Indonesia nomor 11/10 DASP tanggal 13 April 2009 dan beberapa kali perubahannya. Nah, di dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia itu disebutkan bahwa nih, diantaranya ya teman-teman ya, dalam melakukan penagihan kartu kredit, penerbit kartu kredit wajib mematuhi pokok-pokok etika penagihan utang kartu kredit. Penerbit kartu kredit atau bank wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri
atau menggunakan penyedia jasa penagihan atau debt collector dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang ada, itu wajib dia. Kemudian saya ambil nih yang penting-pentingnya nih. Dalam melakukan penagihan kartu kredit, baik menggunakan tenaga penagihan sendiri atau tenaga penagihan dari perusahaan penyedia jasa penagihan atau debt collector, penerbit kartu kredit atau bank wajib memastikan, satu, ya, tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi di sini debt collector ini harus sudah memperoleh pelatihan, bukan ujuk-ujuk jadi debt collector karena berani ngomong, berani maki-maki jadi debt collector. Tidak seperti itu. Harus sudah mengikuti pelatihan. Kemudian identitas setiap tenaga penagihan ditata usahakan dengan baik oleh penerbit kartu kredit atau bank. Identitasnya jelas, dia diberikan kartu identitas, ID card oleh pihak bank. Bukan sembarangan aja nyuruh-nyuruh orang. Nah, ketiga, tenaga penagih ini dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut. A. Nah, ini penting nih. A. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan penerbit kartu kredit atau bank yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan. Jadi dia harus mempunyai kartu identitas, bukan tiba-tiba menelpon mengaku-ngaku dari pihak bank terus nagih-nagih maki-maki, nggak beres itu, nggak usah diangkat. Yang kedua, penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan cara ancaman, kekerasan, atau tindakan yang bersifat mempermalukan orang. Itu sudah aturan dari BI dan surat edaran BI ini wajib ditaati. Yang ketiga, penagihan dilarang dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal. Lanjut lagi, penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain pemegang kartu kredit. Dia tidak boleh menagih ke orang lain, ke saudaranya, ke teman-temannya, nggak boleh. Harus ke penagih, ke yang punya utang itu sendiri. Ya, lanjut lagi nih. Penagihan menggunakan sarana komunikasi atau telepon-teleponan gitu dilarang dilakukan secara terus-menerus yang bersifat mengganggu. Tegas dia nih. Lanjut. Penagihan Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat penagihan atau domisili pemegang kartu kredit. Ke rumahnya datang, bukan dicegat-cegat di jalan. Lanjut lagi nih. Penagihan hanya dapat dilakukan pada waktu pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam di wilayah waktu alamat pemegang kartu kredit. Tidak boleh tengah-tengah malam ganggu-ganggu orang. Itulah antara lain hal-hal yang harus dipatuhi oleh pihak bank yang menggunakan jasa debt collector. Jadi debt collectornya tidak sembarangan teman-temannya. Dia harus punya kartu identitas dari bank. Dia sudah melakukan pelatihan. Ini kita dengar dari keluhan-keluhan orang kan, yang nagih ini nggak jelas, marah-marah, ngamuk-ngamuk, maki-maki. Kalau terjadi ini, banknya harus bertanggung jawab. Ya. Banknya harus dibubarkan. Tutup aja bank itu kalau dia melakukannya dengan cara melanggar hukum. Ini peraturan dibuat oleh BI, Bank Indonesia. Jadi kalau terjadi seperti itu, bank memakai jasa-jasa orang yang ngawur-ngawur itu, bank ini harus ditutup, ya kan? Dibubarkan aja. Karena apa? Hukum kita sudah jelas. Kalau misalnya nasabahnya tidak bayar, ada tata caranya. Bisa dia gugat secara perdata ke pengadilan gitu. Bukan ngirim orang untuk nekan-nekan. Ya, pidananya pun ada. Kalau melakukan tindakan pidana nih si penagih ini, pihak bank pun harus ikut kena pidana turut serta atau menyuruh melakukan. Ya, jadi kita ayolah ya. Saya berharap pihak bank apapun dia, baik bank swasta maupun bank pemerintah, taati dong peraturan. Ya, jangan kalian hanya menyuruh nasabah menaati aturan, tapi kalian sendiri tidak menaati aturan.
Dan lagi pula ketika bank memberikan pinjaman kepada nasabah kan dia sudah cek dulu. Ya kan sudah disurvei segala macam. Jadi sudah tahu resikonya bahwa kalau nanti tidak mampu bayar, bank juga sudah tahu resikonya. Jadi janganlah menggunakan hal-hal yang di luar hukum, menggunakan debt collector yang nggak jelas, dia marah-marah, maki-maki orang. Padahal sudah jelas debt collector itu harus orang yang sudah mendapat pelatihan, ya, orang yang sudah mempunyai kartu identitas jelas, resmi dia. Jadi ini siapapun bisa nagih. Kadang-kadang orang nggak ada hubungannya dengan bank pun karena dia tahu si Anu ini punya utang, ikut-ikutan pula cari kesempatan. Jadi tolonglah ya semuanya, kita pihak ini, pihak bank terutama, janganlah kalian mengirim orang-orang yang seperti itu untuk menagih sehingga banyak masyarakat kita yang bunuh diri, stres, utangnya cuma 2 juta, tapi cara nagihnya itu kayak utang 200 triliun, orang jadi stres. Ya kan? Silahkan aja kalian menagih sesuai aturan. Silahkan tempuh jalur hukum, gugat secara perdata. Kalau misalnya nasabahnya tidak mau bayar, gugat secara perdata. Memang begitu aturannya. Dan satu lagi ya, tidak ada kewajiban nasabah untuk menerima debt collector. Ya, kalau nasabah mau menerima kedatangan penagih, syukur. Tapi kalau dia menolak pun tidak ada juga aturan harus menerima kedatangan penagih itu. Tidak ada perjanjiannya seperti itu. Perjanjiannya adalah, hukumnya adalah jika si nasabah tidak bayar, dia disanggap wan prestasi. Wan prestasi berarti dilakukan gugatan ke pengadilan negeri secara perdata. Itu hukumnya. Ya. Begitu teman-teman. Ayo kita taat hukum semuanya. Masyarakat taat hukum, pihak bank atau perusahaan keuangan juga jangan menggunakan hal-hal yang di luar hukum sehingga orang menjadi ketakutan, sehingga orang menjadi bunuh diri. Ya. Ini negara harus perhatian nih terhadap hal-hal seperti ini. Terima kasih, tetap bersama Bang Beni. Ayo kita belajar hukum supaya kita tidak melakukan kesewenang-wenangan dan juga kita tidak mendapat sewenang-wenang. Terima kasih. Assalamualaikum. Juah-juah kita kerina.